Kadang kita hanya banyak percaya, tetapi keyakinan kita banyak. Seandainya saya tidak mati-matian pada hari ini, bagaimana yang kita pikirkan anak cucu kita? Beda Pak Bu dengan orang-orang terdahulu. Kalau orang dahulu mata kudu nabi ba'di, yang dipikirkan iman anak-anaknya. Wahai anak-anakku, seandainya ayah mati nanti, apa yang akan kalian sembah? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Firman Allah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 3. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada subuh yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mengawali tausiah kita ini, alangkah lebih baiknya atau tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur yang selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah beri kasih terhadap hamba-Nya, dan Allah yang Maha Penyayang yang mana sayangnya telah sama-sama kita buktikan bahwasanya pada subuh yang sangat-sangat mulia ini Allah telah pilih kita. Allah telah hantarkan kita atau dudukan kita di rumah Allah yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu, Allah selalu istiqomahkan daripada kehadiran kita untuk melaksanakan ubudiah kita di setiap waktu sholat menuju rumah Allah yang sangat-sangat mulia. Terlebih bapak dan ibu, sholat subuh secara berjamaah ini adalah sholat yang paling berat, tapi beratnya bagi orang munafik. Bagi orang-orang yang beriman, bapak dan ibu, tidak ada yang berat satu amalan pun yang Allah bagikan kepada kita. Seandainya bapak dan ibu, kalau kita tahu apa yang tersembunyi di balik sholat subuh, walaupun 2 rakaat. Yang pertama sekali bapak dan ibu, kita semuanya sudah mendapatkan doa daripada Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW mendoakan kita, ya Allah, berkahilah ya Allah umatku pada waktu subuh. Ini yang pertama yang kita dapatkan. Nah,
Sebelum kita melakukan yang wajib lagi Bapak dan Ibu, sholat sunnah saja. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu bahasa kitanya Pak. 2 rakaat fajar kita lakukan sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu, dunia tidak ada harganya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah banyak orang yang mengatakan dunia ini adalah bangkai, semuanya masuk. Nah, kadang-kadang kita Bapak dan Ibu lalai kita ingat kepada Allah, tak mampu kita melaksanakan sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan, itu karena kesibukan dunia kita. Padahal kita semuanya tahu pangkat, jabatan, harta benda akan kita tinggalkan. Banyak di antara kita yang tidak mampu mengambil pelajaran. Tatkala tetangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mandikan, kita kafani, kita antar ke sana. Satu pun sampai detik ini Pak Bu tidak ada yang mandi. Nah, seandainya kita mampu mengambil suatu pelajaran, tentu kita tidak akan mau ditipu. Nah, kembali kita pada firman Allah yang telah kita bacakan tadi Bapak dan Ibu. Firman Allah ini surah Al-Ikhlas ini beda dengan firman yang lain, firman Allah yang lain. Nama suratnya Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Surah Al-Ikhlas Bapak dan Ibu membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda Pak Bu dengan surah Al-Kafirun. Selalu ulang, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Al-Kafirun diulang. Itu kalau kita perhatikan, kita lihat. Lihat lagi surah Al-As. Wal As diulang lagi. Demi masa. Nah, surah Al-Ikhlas Bapak dan Ibu selanjutnya qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa saja Allah itu satu. Di samping Allah satu Bapak dan Ibu, Allah itu goib. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwasanya Allah itu satu dan goib. Nah, apa kelebihan-kelebihan daripada surah Al-Ikhlas ini Bapak dan Ibu? Tatkala kita selalu istiqomah membacanya setiap saat, yang pertama sekali Allah akan mudahkan daripada kesulitan-kesulitan kita. Bahkan surah Al-Ikhlas Bapak dan Ibu adalah satu pesan daripada Rasulullah kepada istrinya. Apa pesan Rasulullah kepada istrinya? Ya Humairah, janganlah engkau tidur terlebih dahulu sebelum kamu melakukan 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah, sehingga kamu mengkhatamkan Al-Quran. Karena ada 4 pesan daripada Rasulullah kepada istrinya Bapak dan Ibu. Yang kedua, sehingga saudara-saudara kamu rela kepadamu. Dan yang ketiga, sehingga kamu mendapatkan syafaat Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, sehingga kamu mendapatkan pahala haji dan umroh. Ringkas Bapak dan Ibu.
dunia. Lalu Rasulullah pergi ke dalam kamarnya bawa surat 2 rakaat. Siti Aisyah kebingungan. Masa amalan 4 amalan yang sangat-sangat begitu berat mampu saya lakukan, padahal waktunya menjelang saya tidur. Nah, tatkala Rasulullah keluar dari kamarnya, bapak dulu, lalu beliau tersenyum. Yang pertama tadi kata Rasulullah, sehingga kamu mengkhatamkan Al-Quran, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Pahalanya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Ikhlas Allah membicarakan tentang keesaan dirinya, keesaan Allah. Nah, di sini Bapak dan Ibu butuh kepercayaan dan butuh keyakinan. Seandainya kita benar-benar percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan ditipu oleh dunia ini. Kalau percaya dihiasi dengan keyakinan. Karena yang namanya rezeki baru Allah yang atur, tergantung usaha kita. Enggak kita katakan tunggu dulu. Berkumandang azan di masjid, tidak ada kata-kata tunggu dulu. Masih ada waktu, enggak ada. Dan kita akan langsung meninggalkan aktivitas kita. Seandainya kita percaya dan yakin bahwasanya rezeki kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, sekarang kelemahan kita percaya tapi tidak dihiasi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah banyak di antara kita pada hari ini ubud dunia, cinta dunia, takut mati. Padahal kira jelas dunia akan kita tinggalkan. Dunia 60-70 tahun itu jatah umat akhir zaman. Tidak selamanya bahu. Sebagus-bagusnya ibadah kita Bapak dan Ibu dari awal kita balik sampai umur 50. Kalau udah 50 tahun di atas itu udah banyak tanda-tanda bahu. Kakilah yang sakit, udah banyak tanda-tanda. Untuk menghindari daripada kerajinan kita. Nah, selagi Allah beri kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kita Bapak dan Ibu, sangat bersyukur kita. Allah masih pilih kita. Allah masih beri kesehatan kepada kita. Allah masih beri keimanan kepada kita. Banyak di antara saudara-saudari kita yang lebih mampu daripada kita, tetapi tak mampu hadir ke rumah Allah yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti ini, begitu juga akhir daripada hayat kita. Karena apapun kebiasaan kita, begitulah mati kita nanti. Kalau kebiasaan kita selalu bolak-balik ke masjid, insya Allah kita akan mati. Kalau enggak dalam perjalanan, mati dalam masjid. Husnul khotimah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, khusus Bapak Ibu yang datang pada suku yang sangat berbahagia ini, ujung daripada kematian kita, pasti semua kita berharap husnul khotimah, mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Pak, Allah itu satu. Dan yang kedua Allahus Samad. Kan beda Pak Bu. Awalnya nama suratnya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas.
Ini harus kita pikirkan. Apa tujuan Allah? Allah Samad, Allah tempat meminta. Nah, seandainya kita sadar, kita percaya, kita yakin Allah tempat meminta, tentu kita tidak akan berharap kepada selain Allah. Tentu kita tidak akan bergantung kepada jualan kita. Tentu kita tidak akan bergantung kepada orang kaya. Seandainya kita yakin Allah tempat meminta, kita sadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita seluruh permasalahan kita baru Allah selesai. Sekarang kita hanya banyak percaya, tetapi keyakinan kita banyak. Seandainya saya tidak mati-matian pada hari ini, bagaimana yang kita pikirkan anak cucu kita? Beda Pak Bu dengan orang-orang terdahulu. Kalau orang dahulu mata dulu Nabi Ba'di, yang dipikirkan iman anak-anaknya. Wahai anak-anakku, seandainya ayah mati nanti, apa yang akan kalian sembah? Anaknya yang bikin akidah anak yang dipikirkan, bukan perutnya. Kalau sekarang bapak dan ibu mata dulu Nabi Ba'di, wahai anakku, apa yang akan kamu makan kalau ayah mati nanti? Seminggu habis kita pergi pulang kampung, baru meninggal, lupa dia dengan kita Pak. Mati-matian kita, kadang-kadang kita tak mampu berjamaah, bahkan terlambat sholatnya gara-gara menumpuk daripada harta. Anak kita sendiri tidak bisa mendoakan kita. Jadi ini banyak yang terjadi Pak Bu. Setelah ayahnya meninggal, seminggu habis itu bukan dihitung bagaimana cara mendoakan ayah kita, tapi yang dihitung berapa pembagian kita masing-masing. Tapi di sini mudah-mudahan tidak ada. Kalau di kampung saya banyak kayak gitu Pak. Nah, seandainya iman kita tinggalkan untuk anak-anak kita, insya Allah Pak, sekurang-kurangnya setiap habis sholat dia akan selalu mendoakan kita. Itulah apabila mati anak Adam putus seluruh amal kecuali 3. Yang pertama anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. 3 ini yang akan selalu mendatangkan pahala kepada kita. Ya kalau kita tinggalkan sholat, alhamdulillah. Kalau sekarang kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, infak sedekah, alhamdulillah. Kalau sekarang kita mati-mati menuntut ilmu lalu kita berikan kepada anak-anak kita, kita turun kepada anak cucu kita, insya Allah dia akan selalu mendoakan kita. Dia tidak akan lupa kepada kita. Nah, surah ayat 2 ini babu Allah tempat meminta. Kita percaya, kita yakin. Tentu ada pertanyaan babu. Di sini Allah tempat meminta. Kenapa saya setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan saya? Nah, balik kepada diri kita Bapak dan Ibu. Periksa wudu kita, periksa sholat kita. Karena sah nggak sahnya sholat tergantung wudu. Kadang-kadang kalau kita lihat Pak Bu, wudu kita kadang-kadang kurang sempurna. Nah, kadang-kadang cuci kakinya padahal menyela-nyela telapak nih Bu, jari tangan ini nilainya. Ini akan menghapuskan 70 macam penyakit. Kita selesainya kadang-kadang ini kayak orang menari. Kadang-kadang cuci kaki. Ada Pak, ada. Bagaimana sholatnya? Tentu rusak sholatnya. Nah, kita periksa sholat kita. Sebab kita pasti berharap Pak Bu pada Allah Subhanahu wa taala
memberi manfaat untuk kita. Solat akan mendatangkan bantuan kepada kita. Karena janji Allah pasti, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Solat adalah salah satu untuk membantu agama Allah. Masih alhamdulillah kita sekarang kita datang ke masjid tidak ada gangguan. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina sana, nangis kita setiap hari kita lihat, nangis kita. Kita tidak ada gangguan, tapi masih banyak yang tidak mampu hadir ke masjid ini, ke rumah Allah ini. Padahal belum sholat kita lagi, setiap langkah kita saja bernilai ibadah. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kalau bukan kita? Siapa lagi? Kalau bukan tetangga daripada Masjid Al-Hidayah ini. Sangat begitu banyak keuntungan, kemuliaan yang tersembunyi tatkala kita selalu istiqomah datang ke masjid. Tetapi masih banyak yang tidak mau datang. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Itu juga keyakinan kita, percaya kita, yakin kita bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah itu esa. Allah itu satu. Nah, seandainya pada hari ini kita percaya kepada selain Allah, tentu rusak daripada keyakinan kita. Jadi semuanya tergantung kepada diri kita. Kalau kita yakin benar-benar percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan selesaikan seluruh permasalahan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jika kamu bantu, kata Allah, solat kita ke masjid ini adalah salah satu membantu agama Allah. Infak sedekah membantu agama Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan secara tidak langsung kita sudah membantu agama Allah. Wa yusabbit aqdamakum, kata Allah, dan Allah akan mengekalkan daripada setiap langkah-langkahnya. Akan dijaga langkah kita. Tapi solat jangan ditinggalkan. Karena solat adalah tiang. Solat tiang agama. Barang siapa meninggalkan solat berarti meninggalkan agama. Barang siapa meninggalkan solat berarti kita sendiri yang menentukan agama kita. Banyak sekarang KTP Islam, nama Muhammad, tapi enggak mau ke masjid. Banyak. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak menyerupa atau tidak serupa, menyerupai sesuatu apapun. Jadi Allah itu tidak berbentuk Allah tuntut keyakinan kita. Kalau Allah berbentuk, tentu kita bisa melihat apa bentuknya Allah. Apa bentuknya? Dan semua itu kita kembalikan kepada kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita percaya dihiasi dengan keyakinan, insya Allah apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun nawaitu kita, Allah akan selesaikan dengan ujung-ujungnya kemudahan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan tadi, kurang mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan doa majlis.